Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Hari ini saya ingin berbagi cerita. Sudah lama saya ingin menyampaikan ini ke teman-teman. Tapi hari inilah kesempatan. Jadi begini. Kalau tadi Mas Rosi bilang mulailah dari storytelling, saya coba praktekkan ya. Tadi saya juga menyimak soal di belakang. Jadi sejak 2013 sampai hari ini, saya ketemu banyak klien. Ada satu klien, Pak Jaar, kamu ke sini. Baik Pak, siap. Ikut saya. Akhirnya saya ikut ke beberapa daerah dan saya survei. Ke satu daerah di Bogor, Pak Jaar coba hitung berapa potensi pertaniannya. Pak Jaar coba hitung, waktu di Papua coba hitung berapa pisang dari hutan yang tidak kena pupuk organik. Karena itu akan diekspor ke daerah Skandinavia. Karena mereka tidak mau keripik dari pisang yang pupuknya kimia. Akhirnya saya interview ke beberapa pelaku di sana, saya hitung kapasitasnya, berapa kemampuan produksi, berapa kemampuan penjualan, berapa marginnya. Tahu untuk apa saya survei? Untuk membiayai para pendetanya. Jadi dia pengusaha non-muslim, dia kalau kita itu solih dan kaya lah ya. Nah dia orang yang solih dan kaya, dan dia peduli sama para pendeta dan dia bilang, ayo kumpul, saya bikinin usaha. Dan saya sering dilibatkan sejak 2013 untuk mensurvei sebuah usaha, kemudian kita kelola, dan itu untuk kepentingan para pendeta. Lakum dinukum waliyadin, dalam konteks muamalah iqtisadiyah, ekonomi, ya saya lakukan profesi itu sambil saya belajar. Tidak cukup sampai situ, temannya yang satu sesama pemegang saham juga bilang, Pak Jaar, besok saya suruh orang datang ke sini, tolong kamu ajarin. Apa yang saya ajari? Ternyata mereka punya yayasan duafa juga untuk yang tidak mampu non-muslim. Jadi ada, mohon maaf, yang tidak mampu sekolah, tidak mampu bayar dan sebagainya, mereka peduli supaya tidak putus sekolah. Kemudian belajarlah pembukuan. Kemudian yayasan itu akhirnya rapi pembukuannya dan terbukalah di situ bahwa pendapatan iuran hanya 30% dari keseluruhan biaya operasional. 70%-nya adalah non-SPP. Ada hibah, ada donasi, ada zakat, infak, sedekah versi kita lah ya. Mereka menyebutnya 1/10. Di situ kita tulis dengan baik dan akhirnya bisa diaudit, bisa transparan. Sehingga mereka konsisten dalam kebaikan. Karena open, karena terbuka. Nah itulah yang saya berharap kita melakukannya. Dan saya sudah melakukan di 5 tahun terakhir di beberapa pesantren. Kebetulan karena saya alumni Gontor punya jaringan pengusaha yang memang punya mimpi. Walaupun saya bisnis sampai ngajar juga, cuma ngajarnya tidak langsung fisiknya. Tapi ngajar adalah doanya dan uangnya. Maka dibangunlah beberapa pesantren mensupport kiai-kiai yang kholis, mukhlis dan hanif. Kita bantu dari sisi doanya, karena kita nggak bisa jadi teladan. Nah tapi kita bilang kebaikan harus konsisten jangka panjang dari sisi idenya, maliyahnya juga. Dan alhamdulillah open. Jadi ada pesantren-pesantren yang wakaf, itu TBK kalau bahasa bisnis. Pesantren wakaf itu open seluruhnya. Income-nya dari apapun dicatat, biayanya apapun dicatat. Sehingga itu konsisten, ya. Itu storytelling awalnya. Oke, kita mulai halaman pertama. Ini ayat yang selalu saya pakai. Jadi di ayat sini ada kata kuncinya adalah hendaklah kamu menulisnya. Saya tidak bacakan secara lengkap karena ini di depan Dewan Masjid, saya malu juga. Tetapi saya ngambil hendaklah kamu menulisnya. Jadi kata kunci menulisnya itu menjadi ibadah kalau kita lakukan karena diperintahkan. Ya,
Allah yang nyuruh, kalau kita lakukan sudah ibadah nilainya. Maka kenapa ibadahnya, kalau sholatnya sudah bagus, infak zakatnya sudah bagus, ekonominya sudah bagus, kita tambahkan ibadah lagi namanya menulis, mencatat. Karena ini bagian dari ibadah, kita gerakan kebiasaan mencatat. Kemudian di ayat ini ada kata kunci adil. Adil, ya. Wal yaktub bainakum katibun bil adil. Definisi adil itu apa? Ya, definisi adil itu apa? Dalam konteks mencatat, adil artinya selain dia jujur, selain dia amanah, dia kompeten. Dia kompeten. Kompeten itu artinya bisa mencatat dengan pendekatan cara catat yang diakui secara undang-undang, secara peraturan, secara budaya, dan secara korporasi juga. Jadi saya dengan teman-teman pengusaha muslim itu kita pernah berkongsi. Kita bikin satu perusahaan, kita wakafkan sekian persen untuk umat. Tetapi walaupun niatnya baik, kita tidak selalu berhasil. Kita pernah investasi sekian M, barang-barang join. Alhamdulillahnya tidak berhasil dan gagal. Uangnya hilang semua. Tapi di rapat pemegang umum saham, kita salaman, kita pelukan. Kenapa kita pelukan? Karena ternyata kita salah strategi dan kita tahu lebih awal. Coba kalau kita investasi sampai jangka waktu panjang baru tahu, kita ruginya akan lebih banyak. Ya, maka adil dalam konteks mencatat kompeten. Oke, kita lanjutkan. Kenapa harus mencatat? Kita awali dari innamal a'malu binniyah, pasti itu. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Kenapa mencatat? Niatnya yang penting. Niatnya adalah transparansi keuangan, bukan sekedar laporan. Ini saya udah laporan, bukan itu. Laporan keuangan menunjukkan satu, integritas. Yang kedua, tanggung jawab amanah. Yang ketiga adalah kompeten atau tidak. Karena laporan keuangan yang tidak kompeten itu, mohon maaf, tidak bisa dibuktikan dan itu akan menjadi perselisihan. Ya, perselisihan. Jadi kalau di Quran kita sering baca ayat wala yazaluna mukhtalifin illa man rahimah rabbi. Kita berselisih, kita berbeda pendapat kecuali Allah sayang. Nah, salah satu bentuk Allah sayang adalah kita punya mindset menjalankan amanah pencatatan. Ya. Saya pernah juga ngurusi, karena saya pernah ngurusi klien sejak 2013 sampai sekarang itu 4.000 lebih. Saya pernah hadir di persidangan. Untungnya besar, perusahaan itu untungnya besar. Tapi kemudian berantem, gara-gara apa? Harusnya untungnya lebih gede, ini pasti ada yang disembunyikan. Untung besar berantem. Karena pencatatannya dianggap ada yang disembunyikan. Tapi ada juga yang rugi, salaman karena pencatatannya benar, semuanya audited. Dicatat dengan standar hukum-hukum yang disepakati, yang dievaluasi adalah strategi bisnisnya. Ternyata kita salah jalan. Ya, jadi saya berharap sekali budaya teman-teman Nasrani yang sangat konsentrasi di gerejanya. Mohon maaf, saya menghandle customer saya itu gereja banyak. Bahkan kita sedang menangani sekarang ada satu gereja yang punya 250 jaringan gereja se-Indonesia dan dia minta dicatatkan. Income dari sekolahnya berapa, dari sepersepuluhannya berapa, seluruhnya berapa, itu minta kita siapkan. Jadi saya melihat itu, saya terapkan juga di teman-teman pesantren. Nah, hari ini saya berharap di teman-teman Dewan Masjid, Islamic Center juga, itu menjadi budaya baru. Ya, oke, kita lanjut. Lalu, selain kita punya mindset sebagai kompeten, sebagai bertanggung jawab, sebagai adil, maka kita mulainya dari literasi. Kita sepakati, ya. Kita sepakati. Mohon maaf kalau terlalu tegang karena supaya pura-pura serius supaya saja. Kita sepakati teman-teman muslim. Saya menyebut kata muslim karena kata uang itu dipisahkan, berdiri sendiri padahal dia digabung dengan kata literasi. Literasi itu apa? Literasi itu bukan cuma tahu uang, tapi bisa mengelolanya juga. Saya tahu ada uang, tapi nggak bisa kelola.
Saya tahu punya uang, saya tahu kelolahnya, tapi tidak bisa mengambil keputusan dengan bijak. Maka kita jadikan satu, jangan uang sendiri. Ya saya tahu cara ngitungnya, bukan itu. Kita tahu uang, kita kelola uang, kita ambil keputusan keuangan dengan bijak. Itulah yang kita sepakati sebagai literasi keuangan. Oke? Sepakat ya? Oh, matematika saya keren lah. Iya, betul. Nggak ada yang salah dengan matematika keren. Tapi ketika angka-angkanya tidak bisa menjadi penggerak untuk mengambil sebuah kebijakan, maka itu hanya data uang. Mau nggak masjid itu punya program, kemudian laporan keuangannya menjadi salah satu dasar pengambil keputusan. Bisa kalau kita punya mindset mencatat. Kan saya tanya tuh, bro, saya 2013 datang ke satu teman, dia punya pabrik kerupuk, omsetnya pada saat itu sebulan masih 3 miliaran. Pabrik kerupuk kampungan. Jadi saya datang ke sana, Fajar, ajarin saya pembukuan. Saya datang, nggak ada komputer, yang ada cuma kertas manual. Ya kamu datang, kamu ajarin, beliin komputernya juga, beliin sistemnya juga, ajarin karyawan saya. Karyawannya ternyata SD semua. Bayangkan orangnya gigih, dia memilih karyawan berdasarkan integritas. Yang penting kerja mau, disuruh mau. Tidak ada kompetensi. Akhirnya tiba-tiba dia naik level. Saya ngajarin karyawannya dari nyalahin komputer, Pak. Jadi pagi saya beli komputer, dia ngotak-ngatik sampai jam 11 malam, saya pamit, boleh nggak saya pulang? Anda lanjutkan. Jam 12, telepon saya. Pak, maaf Pak, Bapak nggak ngajarin cara matiin komputer. Wallahi itu kisah nyata. Akhirnya saya bilang, udah Anda cari aja karung goni, basahin, saya bilang. Itu cara matiin yang paling gampang, saya bilang gitu ya. Nah, itu kisah nyata. Sekarang beliau sudah punya 3 cabang dan omsetnya itu 8M rutin sebulan. Itu muslim. Ya, oke kita lanjut. Nah, mencatat uang ini yang biasanya kita tidak pilah, ya. Kita tidak pilah. Ada laporan dari Dewan Masjid, ada laporan dari lembaga keagamaan. Kok laporannya keren? Nggak ada duitnya. Karena tadi tidak membagi. Uang itu dibagi 2 dalam konteks akuntansi. Ya, uang yang akan terjadi dan uang yang telah terjadi. Yang akan itu contohnya apa? Oke, kita bikin rencana buka unit usaha masjid. Contohnya kita bikin kantin bakso. Ya. Kalau lihat tetangga bakso rame sehari itu ada 50 orang yang datang, 1 orang rata-rata belanja 50.000, maka omsetnya akan 2,5 juta. Berarti sebulan kita akan dapat 75 juta. Itu namanya belum terjadi. Itulah yang kita sebut pendekatan proyeksi. Kemudian bisnis tidak mencatat, pas lagi meeting kita 75 juta. Mana uangnya? Ya, tidak bisa dibuktikan. Akhirnya jadi fitnah. Kan kamu bilang rame. Mana hasilnya? Proyeksi itu bukan laporan akuntansi. Proyeksi adalah laporan finansial secara umum. Namanya financial projection. Begitu kita buka toko baksonya di halaman masjid dan itu menjadi kas masjid, maka kita harus mencatat hari ini datang berapa pelanggan. Uangnya masuk atau tidak? Masuk. Ya, kalau masuk terjadi. Kita beli barang, baksonya ada nggak? Ada. Udah bayar belum? Jadi hutang. Hutangnya terjadi karena barangnya ada. Sesuatu yang terjadi itulah wilayah akuntansi. Ya, kita sepakati dulu ya. Uang dibagi yang akan terjadi dan yang telah terjadi. Yang akan terjadi itu sangat penting menjadi rujukan. Itulah kita sebut ilmu proyeksi. Tetapi itu harus dipertanggungjawabkan, tidak boleh ngasal. Ilmu proyeksi itu ada dasarnya. Dasarnya apa? Patokan dari bisnis yang sama, pada karakter yang sama, pada situasi yang sama, pada produk yang sama. Tidak boleh ngasal. Samping jualan seblak rame, kalau kita bikin bakso akan serame dia. Enggak begitu, itu tidak bertanggung jawab namanya. Samping bikin bakso, lihat baksonya ukurannya seperti apa, rasanya apa, harganya berapa. Lihat yang datang mobilnya, mohon maaf, mobil yang penumpangnya 7 apa 4. Kalau 4 kan sedan, berarti berduit. Kalau yang 7 berarti keluarga. Berduit juga, tapi duitnya mungkin tidak sebanyak yang penumpang 4. Itu tuh harus jadi penilaian. Oh ini karakternya ini nih. Saya sering dilibatkan membuat perhitungan bisnis sebelum bisnis dilakukan, termasuk ketika saya bikin Gontor Auto Service, bengkel Gontor, bengkel mobil untuk Gontor, itu kita melakukannya 3 tahun survei. Yang lewat depan itu berapa orang kita hitungin, jam berapa dia lewat,
mobil yang lewat apa, kita hitung supaya bisnisnya akhirnya proper. Nah, itu namanya proyeksi. Begitu kita buka tokonya, ada setoran modal, catat. Ada yang bayar, catat. Ada yang jualan, uangnya masuk, catat. Kalau dia makan, tidak masuk uang, catat nggak? Catat. Nyatatnya bukan pendapatan, tapi nyatatnya adalah biaya pemakaian baksonya. Nah, yang tadi saya ceritakan, untungnya hampir 37 M tapi berantem ke pengadilan. Tetapi ada yang investasi miliaran dan bangkrut, salaman karena uang. Itu dicatat dengan pendekatan telah terjadi. Kita lanjut. Sifat akuntansi. Teman-teman, kita sederhanakan, tapi ini kita rangkum saja materi 4 tahun menjadi 30 menit. Ya, karena jujur ketika saya membangun bisnis keuangan ini, saya tahun 2013 itu nggak sengaja teman datang, lu bantuin gua catat pembukuan. Wah, saya orang filsafat. Saya nggak ngerti, tapi saya yakin kalau Allah sudah putuskan ini jalan terbaik. Saya pelajari itu, cari Google, cari tanya orang, ya dia mau belajar, dia mau bayar saya, ya saya lakukan. Ternyata mulut ke mulut, klien banyak. Akhirnya saya buka lowongan, dibutuhkan tenaga lulusan yang ngerti akuntansi. Saya rekrut, saya belajar akuntansi sama dia. Gitu ya. Nah, begitu klien saya banyak, owner ternyata saya tanya, Pak, dulu rekrut dia gimana? Oh, dia orangnya rajin dan jujur. Ternyata owner yang memulai bisnis dari nol, merekrut orang berdasarkan integritas, bukan kompetensi. Sehingga ketika dia ajar, tolong kamu ajarin anak buah saya. Di situ saya mikir, gimana caranya akuntansi 4 tahun bisa diajarkan pada karyawan yang tidak punya background kompetensi, tapi harus dia ngerti dalam waktu 5 hari. 5 hari. Jar kelamaan. Saya bikin akhirnya materinya jadi 4 jam. Alhamdulillah terbukti banyak owner yang kemudian mengerti akuntansi dalam waktu 4 jam. Kita ringkas materi-materi 4 tahun menjadi 4 jam. Ya karena tadi saya kepepet. Owner bilang, pokoknya saya nggak mau tahu, harus bisa. Kita pikirin metode bermacam-macam, berhasil. Nah, tapi inilah kesimpulannya. Sifat akuntansi telah terjadi. Jualan, laporannya 75 juta. Udah ada yang beli? Nggak ada. Ya jangan, itu proyeksi. Eliminir. Pak, nanti uang keluar ya. Saya minta uangnya, tolong catat sebentar dulu. Ada buktinya nggak? Ya pokoknya percaya deh, saya kan pengurus masjid. Lillahi ta'ala. Nah gitu ya. Iya. Allah menyuruh saya mencatat. Jangan bawa-bawa nama Allah lagi gitu ya. Dibuktikan. Dibuktikan. Tapi saya nggak tahu pakainya berapa. Ya sudah nggak apa-apa, tanda tangan bahwa ini kasbon. Catatlah sebagai kasbon. Kalau nanti dia keluar transportasi pejalan dinas, keluarnya berapa, mana buktinya? Sudah ada buktinya, baru Anda catat. Karena akuntan adalah profesi yang disumpah. Disumpah oleh janji memberikan keterbukaan informasi pada pemilik kepentingan. Jadi kalau dia owner membayar gaji karyawan untuk mencatat, kalau dia tidak mencatat, dia melanggar hukum profesi. Yang kedua, pidana. Ya, terus kita sudah benar nggak akuntansi? Gampang, akuntansi itu matematika persamaan. Kalau ngapain tuh ada uang masuk dari mana? Dari zakat. Oke. Catat pendapatan zakatnya 1 juta, uangnya bertambah 1 juta. Itu keseimbangan. Tidak bisa sendirian. Catat ya, ada pendapatan 1 juta. Uangnya mana? Nggak usah tahu, urusan belakangan ya. Nggak bisa, akuntansi itu nggak bisa. Akuntansi mencatat keseimbangan. Kalau ada uang keluar, kita harus catat. Uang keluarnya buat apa? Bensin. Ya, jangan kasih tahu dong, saya pakai bensin, nanti saya malu pakai bensin mulu. Yang penting uangnya catat keluar. Ya buat apa? Ya pokoknya catat aja. Kalau kita catat uang keluar, ya, tapi tidak menyatakan lawannya, itu bukan akuntansi, itu namanya keuangan sederhana. Akuntansi harus mencatat dua-duanya. Itulah kenapa akuntansi bisa kita audit. Mohon maaf, saya tahun 2014 itu menangani perusahaan Israel. Ya, jadi Israel investasi di Indonesia, perusahaannya saya tangani. Saya tanya, kok Anda mau investasi? Bagaimana Anda mengontrol? Dari uang, Jar. Saya lihat dari catatan, karena akuntansi itu hukum yang nggak bisa dilawan. Karena dia hukum matematika keseimbangan. Ada uang keluar, berarti ada biaya tercatat. Ada uang masuk, berarti ada pendapatan tercatat. Anda nggak bisa catat pendapatannya, pokoknya
omsetnya ramai ya, catat aja pendapatannya 5 juta. Uangnya mana? Ya pokoknya catat dulu aja, nggak bisa. Paham ya? Nah, ini pengalaman saya 14 tahun, sifat akuntansi ini yang saya rangkum. Pertanyaannya gampang apa susah? Oke, kita lanjut. Zaman sekarang sama seperti Google Map. Besok kumpul ya di Grandika. Waduh, saya nggak tahu alamat. Cari supir yang harus tahu Jakarta, udah nggak lagi. Minta Sherlocknya, ikutin aplikasi, nyampe. Bayangkan Jakarta gangnya makin padat, tapi kita nyampe karena teknologi. Laporan keuangan pun sekarang sama. Dulu butuh 4 tahun, kemudian menjadi 4 jam memahami, kemudian menjadi 4 detik untuk mencatat. Kita simulasi, coba, Akil. Ini ya Pak, kita praktekkan betapa mudahnya alokasi teknologi. Ah, ini dia. Ah, ini contoh pendapatan, ini ceritanya yayasan, ya, ceritanya yayasan. Saya buatkan nih, ada yang sudah saya catat, pendapatan wakaf 10 juta, pendapatan event 20 juta. Nah, saya coba, Akil, contoh kasus. Di sheet-nya dulu. Di sini ada pendapatan unit usaha, ceritanya bikin warung bakso di depan masjid, ya. 2 juta. 2 juta, itu terjadi hari pertama 1.200.000, hari kedua 800.000. Lihat mudahnya mencatat. Coba Akil. Coba kita cuma pilih di sebelah kiri dulu, Akil, di navigasinya. Navigasi sebelah kiri. Ke bawah lagi di kasbank, di kasbank. Nah, ini ada fitur tuh, terima duit sama bayar duit. Cuma 2 yang dipakai, nggak usah yang lain. Tapi kalau korporasi pakai seluruhnya, fiturnya memang banyak. Butuh 30 hari untuk menguasai fiturnya. Tetapi dalam konteks masjid, yang saya terapkan cuma 2 fitur dan itu berhasil. Kita coba dari penerimaan, ya. Nah, ini kita terima di ceritanya dia pakai QRIS di Bank DKI Syariah. Coba terima, Kil. DKI Syariah, kita terima di sini adalah unit usaha. Unit usaha dulu, Akil. Tadi yang di atas, sheet-nya. Kita cuma ngetik, nah, pendapatan unit usaha ya. Oh sorry, pendapatan infak zakat sodako lah ya. Contohnya infak zakat sodako. Ceritanya infaknya dari Jumatan. Ya, Jumatan, klik situ. Sore hari Jumat ini dapat 1.200.000 contoh ya. 1.200.000. Lanjut. Kita keterangannya sebelah kiri. Pendapatan Jumat pertama. Ini ceritanya tanggalnya beda, tapi kita samakan saja. Jumat 1. Ya, simpan. Begitu kita simpan, buka di laporannya, refresh. Otomatis masuk 1.200.000. Pertanyaannya, siapa sih yang nggak megang teknologi sekarang? GoFood aja bisa. Maka saya yakin 100% teknologi itu semakin mudah. Ya. Dapat lagi Jumat selanjutnya 800.000. Uangnya di store. Waktu saya berapa menit lagi Pak Kay? 5 menit. Oke, 5 menit ya. 800.000. Oke, simpan. Itu pendapatan Jumat kedua. Oke, simpan. Lihat laporannya, refresh. Nah, itu dia ada 2 juta, 10 juta, dan 20 juta. Coba pendapatan zakatnya coba catat. Berapa zakat di sana? Kita belajar evaluasi. Zakat 5 juta ya, catat ya. Terima di bank, terima apa? Zakat. Oke. Berapa tadi? 5 juta langsung, Gil. Oke, keterangannya adalah zakat Bapak Budi misalkan ya. Kita catat karena harus terbukti. Tadi rumusnya terbukti, terjadi. Simpan. Nah, kita sekarang lihat laporan keuangannya. Semuanya langsung real time. Ada 37 juta pendapatannya. Sekarang kita cek, uangnya ada nggak? Buka di neraca. Refresh. Uangnya ada.
24 juta. Kenapa 24 juta? Tadi pendapatnya 37, Kil. Oh, sudah ada pengeluaran, ya. Tadi saya simulasi ada pengeluaran. Ada pengeluarannya 12 juta. Sekarang kita mau analisa. Lembaga kita akan fokus kemana? Naikin ke atas, Kil. Ke atas, oke. Lembaga kita fokusnya di mana? Misalkan, Pak, kami ini fokus ke pengelolaan zakat. Jadi terima zakat dan salurkan zakat. Ini ceritanya ya. Tampilkan persentasenya, Kil. Bukan di situ, satu lagi ya. Oke. Kalau teman-teman lembaganya fokus ke zakat, lihat kontribusi zakat terhadap seluruh pendapatan 37 juta, ternyata zakatnya hanya 13,5%. Berarti program zakatnya harus dikembangkan. Jangan, uangnya masuk banyak. Ya, sebuah lembaga itu kan ada visi misinya. Tujuannya mau jadi apa? Mau membantu para orang yang wajib zakat, mudah zakatnya dan amanah penyalurannya. Itu kan visi misi kita kan? Anda sebagai wajib zakat, kami punya tata kelola zakat dan mustahik yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau lembaga kita fokusnya ke zakat, ternyata uang masuknya hanya 13%, berarti program zakatnya belum maksimal. Dari angka kita bisa evaluasi. Oke ya? Andai, Pak, kami ini lembaga pemberdayaan, jadi kami sering bikin event. Ada banyak binaan UKM-UKM, kami panggil lah mentor-mentor bisnis, bikinlah mereka bayar berapa, karena kalau gratis nanti nggak tanggung jawab, harus bayar supaya dia belajar. Ternyata income-nya berapa? 54%, berarti lembaganya benar, sesuai visi misinya. Oke, sampai sini ya. Coba ke bawah, Kil. Kita lihat di sini, ternyata ada kegiatan pelatihan 10 juta, kontribusinya setara dengan 27% dari keseluruhan biaya terhadap income-nya. Income-nya kegiatan berapa? Tadi 50, berapa persen, Kil, ke atas? Pendapatan, event dan pelatihan itu 54%, dan biayanya menghabiskan 27%. Nah, itulah enaknya kita mengevaluasi. Ya, tapi inputnya gampang kan tadi? Perlu 4 tahun kuliah? Enggak perlu, cukup 4 detik kita sudah input. Itulah salah satu hikmah kita hidup di zaman teknologi. Maka ini adalah digital literasi untuk laporan keuangan. Terima kasih untuk sesi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya paparan dari Pak Fajar Shodiq. Andai masjid seluruh yang kita kelola seperti ini, kira-kira masjidnya akan menjadi masjid idaman nggak bagi masyarakat sekitar? Dan insya Allah penambahan infaknya akan lebih besar karena apa? Ada transparansi. Nah, makanya tadi alhamdulillah beliau telah memaparkan tentang bagaimana akuntansi sekalipun itu berada di wilayah masjid. Nah, lebih fokusnya lagi kita akan dengarkan nih paparan yang kedua berkaitan dengan aplikasi Masjid Pintar yang langsung akan disampaikan oleh Bapak Agus Salim. Tapi sebelumnya supaya kenal ya siapa beliau yang akan memberikan materi kita, saya akan bacakan kurikulum vitae beliau. Nama Bapak Agus Salim, bukan Pak Agus Handoko, bukan ya? Oh bukan, ya alhamdulillah bukan. Jenis kelamin laki-laki, status pernikahan belum menikah. Ini? Oh udah menikah. Oh sudah menikah. Beliau alhamdulillah tanggal lahir Jakarta 16 Agustus 1978. Pendidikan beliau Stikom Prosia Jakarta, S1 Advertising, Interest Study School of Design. Oke, beliau graphic design ya. Oke. Kemudian pengalaman profesional beliau sebagai founder Kurma Media, perusahaan solusi IT. Alhamdulillah yang menyediakan platform digital untuk lembaga Islam. Dan langsung kita dengarkan paparan beliau 30 menit berkaitan dengan aplikasi Masjid Pintar, dan beliau akan mencontohkan aplikasi Masjid Jakarta Islamic Center. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Kita beri aplaus kepada Bapak Agus Salim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amal ba'du. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Makasih atas Pak Ade dan juga kesempatan yang diberikan oleh tim JC. Alhamdulillah, semoga di sesi terakhir ini tidak membuat nyaman ya sehingga jadi ngantuk. Semoga makin penasaran ya. Baik, saya mencoba mengawali dengan motivasi ya. Jadi perkenalkan, saya Agus sebagai founder Kurma Media. Ya, Kurma Media itu saya termotivasi dari guru saya almarhum namanya Dr. Ahmad Lutfifatullah. Beliau juga yang mengarang kitab Tahrid Durratun Nasin. Kitabnya dialih bahasakan, itu berawal dari disertasi beliau di Malaysia. Jadi beliau tuh meneliti hadis-hadis yang ada di kitab Durratun Nasihin. Jadi nggak semuanya tuh sahih, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Nah, beliau meneliti itu. Nah, kemudian jadi disertasi di Malaysia, dibukukan oleh orang Malaysia dalam bahasa Malaysia. Alhamdulillah dibukukan lagi dalam bahasa Indonesia oleh tim JC, Pak. Alhamdulillah, JC dapat tuh kebagian pahalanya. Nggak selesai sampai di situ, didigitalkan lagi, Pak. Digitalkan lagi. Jadi ada digitalnya, ditambahin fungsi AI gitu, Pak. Jadi apa sih motivasi beliau? Beliau pernah cerita bahwa beliau tuh iri dengan Imam Bukhari, Imam Nawawi gitu kan. Orangnya sudah meninggal, tapi kok karyanya dibaca terus gitu. Kita tahu tentang Sahih Bukhari dikaji terus, Riyadhus Shalihin dikaji terus di mana, di masjid-masjid. Beliau iri, saya harus dapat pahalanya nih, harus dapat jarihannya. Gimana caranya? Beliau bikin aplikasi apa sih, Pak, yang berdasarkan kitab-kitab tersebut. Jadi kita bisa lihat di sini, beliau punya ide, saya mau bikin Quran tematik. Saya mau bikin ilmu hadis, saya mau bikin sirah, saya mau bikin selangkah lagi ada masuk surga. Ini kitab Durratun Nasihin yang dikaji ulang. Isinya Durratun Nasihin, Pak. Nah, saya mau dapat di mana nih, kan iri. Beliau sudah mengkaji. Ustaz, saya bisa IT, Ustaz. Saya juga nggak mau kehilangan amal jariahnya, Ustaz ya. Jadi beliau yang mengkonsep, saya yang bikin IT-nya, Ustaz. Jadi itu motivasi saya, ingin kecipratan lah berkahnya gitu. Kemudian setelah lama kita main di konsep-konsep aplikasi digital, beliau pindah, Ustaz, ke Bajis DKI. Saya tanya lagi, Ustaz, kenapa pindah, Ustaz? Saya pengen menandatangani cek 1 miliar. Antum kebayangkan 1 miliar kalau dipakai pahalanya banyak kan? Wah, saya mikir lagi, saya harus dapat juga nih dari pahala ini. Nah, saya bikin tuh, Ustaz, kita bikin Kurma Media, Ustaz. Nah, jadi di Kurma Media itu bikin solusi untuk filantropi, Ustaz. Beliau jadi ketua bajisnya, saya bikin aplikasinya. Jadi orang kalau mau nyumbang, mau sedekah, zakat, lewat kita, Ustaz. Kita bikinin dari web donasinya, sampai mutasi rekeningnya, sampai layanan donatur, Ustaz. Nah, nanti, Ustaz, kita butuh, Ustaz, gimana cara mengkonekkan aplikasi kita dengan akurat, Ustaz. Pakai API, Ustaz. Ya, jadi otomatis tuh. Kita pengennya orang yang donasi, klik donasi jadi jurnal, Ustaz. Nah, bisa ke itu, Ustaz? Sangat bisa. Alhamdulillah. Ini kolaborasi, Ustaz. Oke, itu sedikit. Nah, itu latar belakang kenapa saya berkecimpung di dunia digital. Ternyata digital itu syarat dengan amal soleh, Ustaz. Jadi kan tadi pagi disebutin oleh Kiai Muhyiddin bahwa selain ibadah mahdoh adalah amal soleh. Nah, ini amal soleh kita nih, Ustaz. Amal soleh itu ada yang cuma sekali berulang, ada yang abadi, Ustaz. Nah, yang sekali ya kita sedekah, ada yang sedekahnya dipakai berulang ya jadi jariah, ada yang abadi wakaf, Ustaz. Nah, alhamdulillah almarhum itu juga menggerakkan gerakan wakaf digital, Ustaz. Jadi dia mengundang banyak-banyak orang muslimin, ayo kita wakaf uang, nanti uangnya akan didevelop menjadi aplikasi. Nah, nyambung dengan aplikasi Jadi Alim. Nah, jadi
Jadi Alim ini adalah kolaborasi antara 3 pihak ya. Jadi JIC sebagai lembaga pengkajian, dia punya program gimana bisa membuatkan aplikasi digital yang mencerahkan. Basisnya apa? Basisnya hadis dan Quran. Tapi JIC tidak punya peneliti, Pak, tidak punya konten. Maka dia menggandeng pusat kajian yang mempunyai konten-konten yang kredibel. Nah, setelah punya konten diapain? Dia menggandeng juga kita, Ustaz, sebagai solusi IT untuk menghadirkan solusi tersebut. Jadi saat ini kalau Bapak-bapak Ibu ingin membuat aplikasi, cukup idenya aja, idenya, kontennya, nggak usah pusing ngurusin IT-nya. Nanti mungkin kita bisa kolaborasi, Pak. Jadi susah kalau misalnya ada satu lembaga, kontennya bagus, IT-nya bagus, pendananya bagus, nah itu lebih hebat lagi, Pak. Kita kolaborasi aja, yang kuat di dana, ayo, yang kuat di ide, kuat di IT, kita kolaborasi. Jadi bisa menghasilkan karya-karya amal soleh, jariah gitu, apalagi yang sifatnya wakaf, yang abadi gitu, Ustaz. Nah, insya Allah ini sangat terbuka nih. Banyak, Ustaz, aplikasi ruang-ruang jariah itu yang belum disentuh. Kajian-kajian Quran, kajian-kajian hadis, khususnya hadis, Ustaz. Kalau hadis kita lihat konten-konten hadis itu yang 9 imam itu masih banyak yang belum diwakafkan, Ustaz. Jadi ada orang yang mentranslate tapi masih berbayar. Nah, kita masih ada peluang tuh kalau misalnya Islamic Center mau bergabung, ayo kita digitalkan kitab 9 imam, tujuannya wakaf. Wah, alhamdulillah, Ustaz, kita akan gandeng, Ustaz. Baik, kembali ke Jadi Alim. Jadi Jadi Alim ini adalah kolaborasi tadi dengan JIC, Pusat Kajian Hadis sebagai pemilik konten, dan juga kita sebagai IT solusinya. Nah, di Jadi Alim ini adalah sebuah aplikasi dengan brandingnya JIC, tapi kontennya bukan punya dia, konten dari lembaga kajian hadis. Nah, di sini kita coba sudah tampil ya, adalah sebuah aplikasi ensiklopedia tematik Al-Quran dan hadis. Sekarang kita tahu banyak AI ya. Nah, AI ini kan kekurangannya validasi referensi datanya. Kalau kita sudah tervalidasi karena kontennya berasal dari lembaga kajian yang verified gitu ya. Bisa dibuktikan, kalau salah pun bisa dikontak lembaganya gitu. Misalnya kita mencari tentang surga di sini. Nah, di surga ini ternyata ada 61 tema di Al-Quran, 25 tema di hadis, dan 1 tema di aplikasi. Nah, ini aplikasinya masih terbatas di aplikasi yang terdaftar. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini ada 61 data tentang tematik di Quran. Jadi kalau mau nanya surga itu nggak usah nanya Ustadz lagi, tanya Jadi Alim aja, Ustadz. Masa nanya, Ustadz, ayat Quran tentang surga apa? Tanya Jadi Alim, Ustadz. Kita coba misalnya taman surga. Kita klik taman surga, nanti keluar tuh dalam surat Asy-Syu'ara. Saya nggak bisa baca, Ustadz. Udah, klik aja di sini. Ini harusnya ada suaranya ya. Harus ada suaranya, nanti Bapak-bapak Ibu bisa cek. Kemudian saya kurang puas nih sama terjemahnya. Ini ada tafsirnya nih, jalan lain. Nah, kemudian juga ada tafsir tahlili. Saya kurang puas nih. Saya ingin meneliti kata-kata yang ada di Quran ini nih. Nah, alhamdulillah kita sedang dalam proses kolaborasi lagi dengan satu lembaga namanya Yasir. Dia meneliti tentang linguistik Quran. Jadi kalau kita lihat di sini misalnya kita meneliti tentang Quran, Bismi, kita klik di sini. Nah, kata Bismi itu kita refresh. Nah, ternyata Bismi itu
terdiri dari 2 kata, Ustaz, bukan satu. Ada bi, ada ismi. Nah, maknanya dengan langsung i'rab, Ustaz. Jenis kata dulu, Ustaz. I'rab langsung. Boleh. I'rabnya apa? Ini dia. Harful jarrin. Nah, jenis katanya apa? Jenis katanya ini harful isim harusnya nih. Refresh dulu nih, loading. Kita ulang lagi nih. Bismi. Jenis katanya harful jarrin. Nah, ternyata ada berapa kata di yang jenis kata harful jarrin? Ada ilah, ada ba. Ini semua yang ada di Quran, Ustaz. Nah, kita baca i'rabnya. Kemudian isbi, tadi ismi. Nah, ada jenis katanya, ada mujarrodnya, ada wazannya. Di mana, Ustaz? Saya bukan lulusan pesantren, Ustaz. Mungkin Ustaz tahu tadi ya. Nah, ini kan sangat berguna ya untuk peneliti-peneliti linguistik Quran. Ya, jadi ini kolaborasi, Ustaz. Jadi ada suatu lembaga yang punya kekhasan dalam meneliti Quran. Nah, kita kolaborasi aja. Mungkin beliau punya ide nggak bisa eksekusi. Nah, kita bisa eksekusi nggak ngerti, Ustaz. Jadi kita kolaborasi. Itu dari segi Qurannya. Baik, masih ada 20 menit lagi, Ustaz ya. Ya, ini karena teknologi baik, masyarakat sekarang tuh kalau ingin belajar agama tuh maunya instan, Ustaz, sekarang, Ustaz. Tanya ChatGPT atau yang mudah. Padahal yang dulu-dulu tuh belajar itu ya yang paling bagus sumbernya dari kitab kuning. Nah, kitab putih. Nah, di Jadi Alim ini juga menyediakan referensi kitab-kitab klasik. Nah, nanti bagaimana para pengakses Jadi Alim ini yang awalnya antipati sama kitab kuning, ini bisa kita dekatkan. Oh, ternyata dengan bantuan teknologi sekarang, saya bisa loh main-main juga dengan kitab kuning gitu. Nah, nanti saya demokan. Ini kebetulan ya, jadi aplikasi e-library atau perpustakaan Islam digital yang ada di Jadi Alim itu juga tadi kolaborasi, Ustaz. Jadi kontennya bukan konten dari JC, kontennya dari lembaga kajian, tapi dengan kecanggihan teknologi sekarang si JC nggak perlu konten itu, tapi bisa ditayangkan di aplikasinya dia dengan teknologi API sekarang, Ustaz ya. Jadi nggak perlu meneliti dia, tinggal connect aja pakai API, itu bisa tampil gitu. Kita juga kerjasama dengan Bimas Islam, sama Bimas Islam punya library, tapi pustakaan kitabnya banyak, tapi nggak punya referensi kitab klasik. Nah, itu kita kerjasama, tinggal colok API, nanti setiap orang yang mencari kitab-kitab klasik bisa muncul, Ustaz, di perpustakaan mereka gitu. Nah, sambil menunggu mungkin kita buka tanya jawab, Ustaz ya. Nanti kalau udah nyala, baru kita coba lanjutkan lagi, Ustaz ya. Silakan, Ustaz. Baik. Baik, menarik sekali ya. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Agus Salim. Ya, alhamdulillah tadi beliau telah memaparkan bagaimana aplikasi Masjid Pintar dicontohkan oleh beliau tentang aplikasi Masjid Jakarta Islamic Center. Nah, ini tadi Jadi Alim itu memang kami buat untuk memudahkan. Saya juga baru tahu nih. Ya, luar biasa, padahal kita udah lama di Islamik ya. Jadi Masya Allah, ini pahala jariah. Jadi nanti silakan para peserta buka website kami islamiccenter.org.id. Kemudian nanti ada di situ tadi berkaitan dengan aplikasi Jadi Alim, kemudian aplikasi yang berkaitan dengan
jurnal ilmiah juga ada internasional namanya Al-Madinah, kemudian berbagai macam khazanah keilmuan, dan itu alhamdulillah itu amal jariah dari sahabat-sahabat kita di Jakarta Islamic Center, dan juga kerjasama dengan termasuk dari Kurma ya, alhamdulillah. Bagi peserta mau melanjutkan lagi materi karena masih ada waktu 15 menit ya, kita dengarkan dulu ya sampai selesai ya. Baik, silakan Pak Agus Salim untuk memaparkan kembali. Ya, alhamdulillah sudah tayang di sebelah kanan dan kiri. Nah, jadi salah satu kelebihan dari konten Jadi Alim adalah dia mempunyai e-library. Library itu ada berisi kitab populer. Ini adalah kitab-kitab populer yang kita sematkan di halaman ini. Ada yang berasal dari JC dan juga lembaga-lembaga lain, dan juga ada kitab-kitab wakaf. Jadi kalau kita mau baca kitab hadis, ini tinggal diklik. Yang kita baca sekarang. Nah ini kalau kita mau kitab hadis, mengkaji kitab hadis, ini nanti tinggal dibuka, ada flipbooknya. Ini tenang Pak, nggak takut robek Pak ya? Pelan kencang nggak apa-apa, kita nggak takut robek. Digital. Nah kemudian karena digital, tadi populer, kita juga ada menu kitab klasik dan kontemporer. Nah kita bisa milih di sini. Tadi kan kita sudah buka kitab hadis ya, Sahih Bukhari. Nah mungkin pada saat Bapak Ibu mengkaji kitab Bukhari nggak tahu arti katanya. Nah kita bisa buka lagi Bu, kitab bahasa di sini. Bahasa, kamus, kita buka Lisanul Arab. Wah, kita buka lagi. Nah, ini enaknya ada monitornya ada 3, Ustaz. Wah, 1 Sahih Bukhari, Lisanul Arab gitu kan. Nah, Lisanul Arab tinggal cari. Nah, kemudian pada saat kita mengkaji kitab Bukhari, mungkin nanti dijelaskan Sahih Bukhari kan melakukan perjalanan ya. Nah, perjalanannya dari mana ke mana disamarkan. Kita nggak tahu peta samarkan tuh di mana sih ya. Nah, kita cari lagi referensinya. Kita cari di sini namanya ensiklopedia. Nah, kita ada peta. Di sini ada peta Quran dan atlas hadis. Kita lihat peta hadis An-Nabawi, kita buka. Nah, ini sudah kebuka 3 kitab nih. Sahih Bukhari, Lisanul Arab, atlas. Kita kebet lagi, jangan takut robek ya. Nah, ini tulisannya kuning semua, nggak ada harokatnya nih. Wah gawat ini, saya nggak bisa baca. Nah dengan perkembangan teknologi sekarang, kita jemahkan. Ini tinggal kita screenshot, set. Nah kita save ya. Nah nanti kita buka Google. Nah di sini ada Google Image ya. Google, kita upload file yang tadi kita screenshot, kita open. Nah udah diupload, kita suruh dia translate ke bahasa mana? Inggris bisa dia, Indonesia. Nah keluar tuh langsung. Jadi nggak ada alasan lagi. Saya nggak bisa baca kitab kuning, itu sudah diartiin. Iya. Masa sih? Ini bahasa Arabnya, ini bahasa Indonesianya. Nah kalau ensiklopedia salah sedikit nggak apa-apa ya, tapi kalau Sahih Bukhari harus sama guru, Ustaz. Sama guru. Jadi ini saat ini mungkin butuh bantuan Google untuk mentranslate. Nanti mungkin kedepannya teknologi yang lebih maju itu bisa langsung diartikan real time di kitab kuningnya gitu. Jadi saya juga jadi tantangan buat kita nih. Saya bilang, saya bukan lulusan pesantren nggak bisa baca kitab kuning. Lah, sekarang ada teknologinya, mau nggak mau harus belajar nih, Ustaz. Itu mungkin Ustaz, paparan tentang jadi alim ya. Nah kemudian selain jadi alim, kita juga mengembangkan aplikasi Android. Ini ada kitab Durratun Nasihin. Nah, jadi kita di challenge oleh pihak JC, kita sudah punya nih aplikasi kitab Tahrir Durratun Nasihin. Dicetaknya cuma 2.000 kalau nggak salah ya.
Tapi kan lama-lama habis juga tuh Ustaz, dibagi-bagiin. Wah ini kalau nyetak terus, lama-lama lumayan juga kan biayanya kan. Nah, dengan mengadopsi pengembangan teknologi sekarang, kita bikin digitalnya, bukunya gitu. Kalau cuma di PDF-in doang mah ya biasa gitu Ustaz ya. Jadi harus ada inovasinya di situ. Oke, kita hadirkan e-booknya tadi itu. E-booknya bisa. Nah, kemudian ini sudah biasa, tapi kalau untuk tampilan desktop menyaman nih Ustaz, kita bisa baca lebih runut ya. Kemudian juga kita bisa baca dalam bentuk kajian. Ini enak dibaca dalam dalam bentuk mobile. Nah, ini nanti bisa dibaca. Ini pakai mobile enak, Bapak Ibu bisa download di aplikasinya di Play Store. Nah, yang teknologi terbaru adalah chat AI-nya. Jadi, AI ini kita batasi. Dia hanya boleh mencari referensi jawaban di kitab ini saja. Dia nggak boleh ngambil dari luar, nggak boleh dari Google. Jadi kita membatasi sehingga jawabannya juga lebih valid gitu, karena bersumber dari buku ini. Kita coba ya. Nah, ini kitab Durratun Nasihin tadi adalah kitab hadis yang banyak digunakan di Indonesia, di Jawa, namun masih terdapat perlu diteliti, ada hadis-hadis yang doifnya, ada yang maudu'nya. Jadi misalnya saya mau tanya, sebutkan hadis palsu tentang Ramadan gitu. Ini kalau dicari ada, tapi kita dengan teknologi sekarang, biarin aja AI yang jawab. Dia akan mengindeks, mencari hadis-hadis palsu tentang Ramadan. Jujur. Iya, dia berdasarkan kitab ini, kitab kajian Durratun Nasihin. Enggak, ini kita nggak boleh kita paksa. Ini kita paksa nggak boleh bohong, karena dia hanya boleh mencari di referensi yang kita tentukan. Itu bedanya kalau kita bikin AI sendiri. Kalau kita menggunakan referensi dari ChatGPT, ya dia bebas. Nah ini lagi mikir Ustaz. Jadi AI juga ada kelas-kelasnya Ustaz. Ada kelas A, kelas B, kelas C Ustaz. Dari kecepatannya Ustaz. Jadi kita tunggu. AI-nya bingung kayaknya itu. Sudah malam ngantuk nih. Aduh. Ya baik, ini kita tinggalkan dulu. Harusnya sih cepet ya. Karena mungkin apa? Ada. Ada. Masih di loading saat. Nah, ini sambil nunggu jawaban dari yang Durratun Nasihin, kita coba selain tadi aplikasi Durratun Nasihin, kita juga bikin ensiklopedia Imam Syafi'i. Ya sama, ini tentang kajian Imam Syafi'i. Kita contek di sini, sudah keluar belum? Wah, belum juga ini. Bingung dia. Nah, mungkin nanti tim IT boleh dikasih jamu atau kopi biar lebih cepat ini. Ini sama, kita ada kajian juga. Kajian tentang kitab Imam Syafi'i, dan juga dilengkapi dengan AI-nya. Coba kita tanya yang ini, mungkin lebih cepat dia. Siapa guru dari Imam Syafi'i? Baru cepat. Langsung cepat. Kalau lama berarti paket datanya enggak. Ini AI-nya yang gratis sih. Lama. Jangan buka kartu Ustaz. Enggak premium maksudnya.
Ya nanti teman-teman bisa coba yang di aplikasi, mungkin lebih responsif ya dibanding yang di website ya. Harusnya dia bisa menjawab ini. Coba yang di sini. Nah nih keluar yang Imam Syafi'i. Nah keluar Imam Syafi'i belajar dari banyak guru termuka, baik dari Hijaz maupun dari Irak. Di antara guru-guru yang terkenal di Irak adalah sekian. Nah jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misalnya di Islamic Centernya punya kitab yang bagus, bermanfaat untuk umat, kenapa nggak dibikin digitalnya gitu? Soalnya anak sekarang disuruh baca, gak mau Pak. Maunya searching aja cepet. Nah, jadi ini ada kitab, kalau mau tahu tentang ini baca dulu. Kelamaan Ustaz, pakai AI aja. Nah, jadi ya kita tidak menutup kemauan anak-anak didik kita untuk eksplorasi. Mungkin awalnya dari AI, Ustaz. Tapi itu kemudian tumbuh Ustaz ya. Akhirnya dia ini nggak cukup dengan AI doang, saya harus baca kitab aslinya. Jadi itu bisa membangkitkan semangat belajar buat mereka. Jadi tadi silakan kalau bapak-bapak punya kitab mau dibikin digital, kita bisa berkolaborasi. Gitu paling. Nah, yang Dr. Nasin masih belum selesai Ustaz. Baik, mungkin itu sementara Ustaz. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, menarik sekali kajian kita. Semakin malam kayaknya semakin menarik ya. Tapi persoalannya ternyata EA ada keterbatasan EQ juga ya. Loadingnya lama. Baik, ada dua pemateri yang menarik. Tadi kita telah mendengarkan paparan dari yang pertama Pak Fajar Shodiq berkaitan dengan bagaimana akurasi tentang laporan keuangan, yaitu akuntansi yang telah terjadi, sehingga seluruh masjid kalau diimplementasikan yang beliau paparkan, insya Allah akan menjadi masjid yang amanah. Kemudian yang kedua, pemaparan dari Pak Agus Salim ini berkaitan dengan aplikasi Masjid Pintar. Kalau seluruh masjid kemudian melek teknologi digital, yakin seluruh jamaah yang minimal generasi generasi Z bukan ya, generasi Z ya, yang sekarang sudah akrab dengan dunia digitalisasi, akan menjadi tertarik untuk datang berbondong-bondong ke masjid. Nah, oleh karena itu ada beberapa nanti pertanyaan dari peserta. Saya akan berikan termin pertama, silakan dari seluruh peserta yang ingin bertanya. 3 penanya dulu, termin pertama ya, singkat, padat, jelas. Yang pertama dari pojok dulu, yang tengah ada, yang tengah, oke, dari belakang, yang pinggir kiri saya dari samping ya. Baik, mic-nya tolong ya operator. Baik, yang pertama sebutkan nama, utusan dari, kemudian pertanyaannya. Yang mana tadi? Dari kanan dulu ya, pojok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Pertanyaannya untuk Ustadz Fajar Shodiq. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadil dari Masjid Agung Al-Ikhlas Pondok Cabe Ilir, masjid tertua di Tangerang Selatan. Mohon maaf, nanti berdiri dulu supaya kena fotonya katanya. Ya Allah. Ya, berdiri Pak. Alhamdulillah saya dipercaya, diamanahkan menjadi bendahara Masjid Agung Al-Ikhlas sampai saat ini. Dan alhamdulillah saya juga berprofesi sebagai akuntan. Dan alhamdulillah saya sekarang banyak juga bekerja sama dengan yayasan-yayasan Islam khususnya di Jakarta yang butuh bantuan untuk menyajikan laporan keuangan. Bukan hanya untuk pengurus yayasan, tetapi juga untuk disajikan ke pihak luar. Dalam hal ini masjid yang memiliki under yayasan berarti sudah memiliki dan berkewajiban untuk melapor
ke kantor pajak. Nah, kelemahannya sumber daya di yayasan atau masjid yang memiliki yayasan itu tidak ada sumber daya yang bisa menyajikan laporan keuangan untuk pihak pajak. Pertanyaannya, Ustaz, sejauh mana aplikasi dari Akurat ini bisa membantu dapat menyajikan laporan keuangan bukan hanya untuk pihak yayasan, tapi juga bisa melapor ke kantor pajak, khususnya SPT tahunan badan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang tengah, sebutkan nama, utusan dari, dan pertanyaan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasril Umar, DKM Masjid Fathahillah Tanah Abang, masjid yang hanya mengelola 2 waktu, zuhur dan asar. Ketiga waktunya di rumah masing-masing. Karena adanya di atas gedung pasar, Pak. Dan juga Masjid Fathahillah kami branding menjadi Masjid Sandang Indonesia. Kami mengumpulkan sandang-sandang terbaik dari pedagang untuk disalurkan ke pesantren-pesantren, korban bencana dan lain-lainnya. Itu perkenalan. Kemudian dari apa yang dipaparkan oleh Pak Fajar dan Pak Agus tadi, kami sangat tertarik ya. Mungkin diadakan tim khusus dari terutama yang akurat untuk membina masjid-masjid yang ada, terutama kami ini kan banyak pengurus ini udah generasi kolonial semua nih ya, bukan Gen Z lagi ya. Jadi udah banyak pada gaptek. Dan juga kemudian tadi dari sisi masjid pintar tadi saya timbul pemikiran bagaimana nanti di masjid-masjid itu dibikin pojok baca ataupun pusat literasi di masjid-masjid ini. Jadi memang sudah tidak musimnya lagi, sekarang orang harus buka buku, cari buku ke toko buku, ke pustaka. Mungkin dari masjid pintar nanti kita upayakan bikin pojok baca atau pusat literasi di masjid-masjid. Ini mungkin usulan, dan mudah-mudahan nanti insya Allah di Fathahillah kita coba bentuk nanti pojok literasi ataupun pojok baca nanti untuk yang digital ini. Itu mungkin itu sekedar masukan, dan juga tadi mungkin untuk minta arahan dari bapak-bapak semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ketiga selanjutnya yang samping kiri saya, silakan Pak. Sebutkan nama, utusan, dan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usmani, utusan dari Masjid Raya At-Taqwa yang sekarang nomenklaturnya menjadi At-Taqwa Center karena gabungan antara masjid dan Islamic Center dari kota Cirebon. Untuk pemateri yang pertama, langsung saja to the point. Aplikasi ini kalau kita mau ngambil piro, karena kami sudah memakai akuntansi sederhana tapi masih manual dan hampir mirip pendapatan, pengeluaran, kemudian saldo, kira-kira seperti itulah. Bahkan masjid-masjid di binaan kami di satu kota itu, karena kami di Masjid Raya At-Taqwa itu membina di masjid-masjid di sekitarnya, bahkan sampai Brebes, sampai Kabupaten Kuningan tuh suka ketika menanyakan tentang akuntansi, kami masih menyodorkan yang sederhana dan manual. Yang terpenting pendapatannya dicatat, pengeluarannya dicatat, lebihannya dicatat. Yang terpenting seperti itu. Nah maka pakai Excel betul. Nah maka kalau ini adalah ada tawaran perubahan, tadi yang pertama pertanyaannya adalah piro, kemudian yang kedua adalah nomenklaturnya, apakah kami ketika kami mengadop, apakah kami yang merubah, mengedit gitu.
Karena nomenklaturnya kan satu masjid dengan masjid yang lain berbeda di pendapatannya, di pengeluarannya kan gitu. Itu apakah kami sendiri yang mengedit, apakah nanti dari penyedia aplikasi yang nanti merubahnya. Ini bagus untuk kita terapkan. Kemudian untuk yang Pak Agus Hampura ini sih, kita betul harus ada pilihan untuk generasi-generasi tertentu ketika mereka ingin memahami Islam. Kita anjurkan yang tadi serba instan itu, kita dorong untuk bermain dengan digital ini. Kami di kampung itu, di Cirebon itu, suka menyampaikan di satu sisi kami betul ingin mengikuti, ada pilihan untuk berdakwah dengan digital ini. Tetapi kami tetap mengistimewakan belajar itu harus offline. Kami sering menyampaikan seperti itu. Karena kelebihan offline itu silaturahimnya dapat, i'tikafnya dapat, kemudian juga ngobrol agamanya, bergaul dengan orang-orang baiknya dapat gitu. Tengah-tengahnya kira-kira, karena selama ini karena kami orang tua ini kepengen anak-anak itu ngumpul itu di masjid itu ya masih megang kitab kuning, bukan megang gadget gitu. Bahkan kita utamakan ketika berada di masjid, ketika berada di pengajian, ininya harus dimatikan. Nah sekarang anjurannya adalah pilihan untuk berdakwah itu melalui ini. Apakah itu tidak menjadi tantangan ke depan anak-anak kita semakin jauh dengan sumber aslinya gitu, termasuk Al-Quran yang langsung megang, nanti juga jauh, termasuk yang ingin belajar Quran langsung datang ke kiainya, yang ingin tahu mangapnya, makhorijul kho seperti apa, ha seperti apa, apakah itu tidak menjadi tantangan? Kira-kira tengah-tengahnya Pak Agus kira-kira seperti apa gitu loh tantangannya. Karena menurut kami ada beberapa hadis ketika mempelajari Al-Quran, mempelajari agama dengan offline itu, malaikat ngumpul, bahkan Allah viralkan nanti di langit. Karena kita mau ngumpul itu gitu. Sedangkan ketika hanya searching-searching saja, di rumah sambil ndakom, mungkin juga sambil seperti apa gitu. Kayak malaikat nggak ikut ngumpul ya gitu. Kira-kira memberi pencerahan, penjelasan yang adil antara kebutuhan ukhrawi yang keistimewaan offline seperti itu dengan kebutuhan objek audien yang semakin serba insan itu, kira-kira adilnya seperti apa Pak Agus? Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 3 penanya ini ternyata luar biasa, dari generasi kolonial katanya ya. Ya tapi ini harus dijawab untuk kedua pemateri kita kaitannya dengan digitalisasi. Baik, yang pertama tadi berkaitan dengan bagaimana dengan kolaborasi ke laporan pajak. Nah ini penting juga. Kemudian yang kedua berkaitan nanti aplikasi berkaitan kemasjidan dan juga berkaitan dengan tawasud sebetulnya ya. Tawasud itu penyeimbangan gitu. Di tengah berada antara generasi yang talaki, muwajjahah bertatap muka dengan gurunya atau dengan mbah Google gitu dan lain sebagainya. Nah mungkin 3 penanya ini bisa dijawab dari jenengan dulu, Ustaz. Tafadhol. Oke, bismillah. Pertanyaan pertama, selain urus laporan keuangan, bisa nggak ngurus pajak? Itu ya, kesimpulannya gitu ya Pak. Oke, dasar laporan pajak adalah laporan keuangan. Jadi kalau laporan keuangan sudah kita sajikan berdasarkan hukum-hukum akuntansi tadi, baru kita hitung pajaknya Pak. Gitu. Nah, ada beberapa pajak yang memang kita bisa langsung ambil, misalkan unit usaha kita ternyata dia PT, misalkan masjid,
investasi di sebuah perusahaan dan perusahaan itu PT karena sudah mulai banyak kok. Jadi masjid sekarang punya wakaf produktif. Jadi kalau ada jamaah ini karena saya tangani, saya ada yayasan namanya Yakafi, Yayasan Amal Wakaf Indonesia. Jadi dari usaha-usaha alumni Gontor, mereka berinfak. Mereka mewakafkan wakaf uang, tetapi akadnya adalah wakaf produktif. Uangnya kita kumpulkan, kemudian ada satu alumni mau usaha garmen, kita modalin dari uang wakaf tadi dan ada bagi hasilnya. Wakafnya utuh, hasilnya yang kita kasih ke pesantren untuk listrik, untuk biaya guru dan sebagainya. Jadi bukan uangnya kita kasih bangun gedung, bukan. Uangnya kita kelola lagi, kita putar, hasilnya yang bangun gedung. Itu wakaf produktif kita lakukan. Nah itu kita investasi di perusahaan yang komersil, artinya dia berbadan hukum. Berbadan hukum. Nah kalau yang kayak gitu kan ada PPN-nya, ada PPh 21, itu kita bisa setting otomatis. Jadi setiap menagih sebuah transaksi, maka akan ada PPN-nya. PPN-nya itu bisa connect ke aplikasi perpajakan, Pak. Begitu juga PPh 21 dan lain sebagainya. Nah kalau masjid-masjid yang sudah ada pajaknya, pajak apa dulu? Kalau memang pajaknya adalah pajak badan PPh 29, ya monggo memang kita olah Pak, mana yang berpajak, mana yang korupsi fiskal, mana yang tidak. Jadi akurat menyajikan sumber data untuk perpajakannya, tetapi apakah otomatis tergantung jenis pajaknya. Ya, itu mudah-mudahan menjawab. Oke, kemudian saya lanjut pertanyaan yang ketiga ya. Yang kedua tadi pertanyaan apa ya Pak? Saya berkaitan dengan pojok baca gitu. Oke, beliau ya berarti yang atau Bapak jawab dulu? Langsung aja dulu. Oke. Ini ada pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan sering ditanya juga. Terus saya juga kasih sederhana saja. Supaya kebaikan itu berlangsung jangka panjang, maka dia harus dikelola secara ekonomis. Ekonomi itu artinya kita sama-sama patungan bagaimana membayar listrik untuk server, membayar tenaga-tenaga IT yang mengelola aplikasi itu tetap jalan, sehingga ada harga yang harus memang kita patungan. Tetapi jangan khawatir, Akurat itu memang produk lokal, diciptakan oleh orang lokal, bahkan IT-nya pun pemiliknya memang non-muslim. Tapi IT kepalanya itu orang muslim. Jadi saya kenal dekat karena saya adalah authorized dealernya. Dan saya sama-sama punya authorized dealer yang saya punya saham di sana dan foundernya Akurat punya saham gabungan di sana. Jadi saya memang kongsi. Harganya kita buat hanya 8.000 per hari, Pak. 8.000 rupiah. Jadi kalau Bapak misalkan jajan gorengan 3 gitu ya, itu sudah cukup lah buat bayar software yang tinggal pakai doang. Dan itu hanya 3.000 per hari, jadi sebulan 250.000, atau kalau setahun itu ya jadinya 2 jutaan karena ada paket hemat. Gitu Pak. Terus merubah sendiri atau dirubahkan oleh kita. Gitu kan? Nah tadi contoh pendapatan zakat dan sebagainya itu adalah yang kita bikin sendiri Pak. Kami hanya bikin fiturnya aja. Mau nama pendapatannya apa ya petakan sendiri, kita hanya kasih kolom-kolom aja. Ini kolom untuk menyatakan pendapatan apa, biaya apa, itu atur sendiri Pak. Gitu ya. Nah karena ini aplikasi dan ini berkaitan sama akuntansi, berarti kan ada pemahaman akuntansinya, terus ada pemahaman flow-flow transaksinya. Biasanya memang di perusahaan-perusahaan komersil, kita kayak Bosowa dan sebagainya, itu ada tarif training selain beli aplikasi. Tetapi kami saat ini juga sudah jalankan program untuk yayasan-yayasan, terus masjid-masjid. Kita ada training itu bersama dan itu free Pak. Jadi silakan saja kalau di Cirebon, kumpulkan dewan masjid gitu, ayo kita belajar akuntansi. Nanti saya ke sana, kita belajar dari tadi yang Bapak tanya. Kami itu talaki Pak, kami offline. Sama Pak, kami materi 4 tahun kami sajikan dalam waktu 1 hari. Itu latihannya pakai kertas Pak. Jadi belajarnya pakai kertas, tapi menggunakan ilmunya tetap pakai aplikasi. Jadi mungkin kalau tadi Bapak gitu ya, kita belajarnya tetap saja pakai kitab kuning. Tapi ketika kita ingin mengetahui apa hukumnya ya gunakan aplikasi. Jadi tawasud lah bahasa saya. Nah di Akurat pun kami gitu Pak. Jadi kami keliling ke masjid-masjid, selama ini kami sudah lakukan di banyak kampus dan masjid, yang itu kegiatan kita filantropi, itu kita lakukan langsung pakai kertas Pak. Semuanya
harus kontrak kematian kalau belajar sama kami, Pak. Jadi kami juga nyatakan dari awal ya, kalau nanti belajar ngundang kami, kita sepakat kontrak kematian. Ya, karena penelitian membuktikan laki-laki butuh 7 menit sampai 12 menit fokus, Pak. Kalau dia baru 5 menit ke handphone, itu kemampuannya menurun. Dan rata-rata kemampuan menurunnya itu sampai 40% sampai 60%. Jadi kalau belajar akuntansi, sepakat kontrak matiin handphone, Pak. Anda harus bilang sama istri, maaf kami bukan tidak sayang ya, tapi memang hari ini tidak bisa dihubungi. Dengan klien, dengan siapapun, kita mulai dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam, tanda tangan kontrak kematian. Karena sekali kita lengah, kita nggak nyambung. Karena materi akuntansi itu bukan materi yang boleh lompat-lompat. Dia sama seperti bangun gedung. Harus dasar dulu, lantai 1 dulu, lantai 2. Nggak bisa tiba-tiba kita mulai dari rooftop. Jadi itu ya Pak, silakan saja. Memang, tapi kalau perusahaan komersil memang harganya kita buat. Kenapa harus berharga mahal? Karena kami sering harga murah diremehkan. Yang benar, segitu doang harganya. Jangan-jangan nggak qualify, jangan-jangan nggak benar gitu. Sehingga ya mohon maaf, memang kalau perusahaan komersil, kayak konsultasi itu saya casnya memang 8 juta per 2 jam. Ya kadang-kadang ada customer yang minta penyelesaian masalah 3 jam ya kita cas 70 juta. Tapi ada yang standar-standar itu ya 1 jutaan gitu. Tapi untuk sekolah, untuk yayasan, untuk masjid, kami punya kegiatan kita belajar bareng tanpa harus bayar 1 rupiah pun. Bahkan transport pun kita yang jalan sendiri. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya Ustadz Agus Salim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi mau menjawab tentang tengah-tengahnya gimana Pak ya? Antara teknologi sama yang offline gitu ya. Saya ada cerita, ini awalnya itu tafsir At-Tabari, Bapak tahu ya. Awalnya itu dibuat rencananya 30.000 lembar Pak. Dia At-Tabari ini bilang sama murid-muridnya, hai murid-muridku, saya ingin membuat kitab tafsir At-Tabari. Berapa lembar? Wahai guru, katanya kan. 30.000. Murid-muridnya bilang, ya habislah umur kita kalau harus menuliskan kitab sebanyak 30.000. Akhirnya ketemu angka 3.000 Ustaz. Jadi ilmunya 30.000 lembar, tapi karena kemampuan muridnya cuman 3.000 lembar. Jadi hilang tuh Pak, 1/9 ilmunya At-Tabari hilang karena ketidakmampuan muridnya Ustaz. Jadi At-Tabari berkata telah mati tekad. Nah teknologi itu itu nggak ada tekadnya Pak. Dia nggak punya tekad ya. Nah, cuman manusia yang punya tekad. Kemudian juga adab. Kita belajar dari teknologi nggak dapet tuh Pak, nggak transfer adabnya. Padahal kita dikasih tahu bahwa belajar adab sebelum ilmu. Tapi Pak, dengan kondisi sekarang, kalau kita mengandalkan offline, itu kalah Pak, kelibas sama zaman Pak. Mau tahu tentang mawaris, tinggal ketik, dia bisa jawab Pak. Suruh merangkum kitab ini, dia bisa jawab Pak semuanya Pak. Nah, mungkin itu kelebihan teknologi yang kita nggak boleh kita kesampingkan Pak ya. Itu bisa mempermudah, menyingkat waktu belajar dan lain-lain. Tapi keberkahannya nggak ada itu Pak ya. Nah mungkin tengah-tengahnya ya ada batasan Pak. Diawali dengan offline, diawali dengan baca kitab kuning, sampai nanti sudah ketransfer mungkin Pak, sudah tertanam adabnya, sudah mulai tumbuh adabnya. Oh ini sama guru sopan santunnya sudah kelihatan, adabnya sudah kelihatan, baru Pak, oke, kamu sudah siap nih, ternyata adabnya sudah tertular, akhlaknya sudah bagus, baru boleh main digital gitu Pak. Jangan sampai saat dia langsung terjun ke digital, akhlaknya belum dapat Ustaz. Jadi kan kondisi sekarang tuh uniknya manusia menciptakan alat, ciptakan AI gitu Ustaz. Menciptakan robot. Nah, saat ada robot dan alat, manusia digantikan sama alat, sama robot Pak. Aneh Ustaz. Jadi manusia menciptakan teknologi untuk menggantikan peran dirinya sendiri gitu Pak. Nah ini kan ada kesalahan tuh Pak.
Nah, jangan sampai, ya kita harus memikirkan jangan sampai teknologi yang kita buat malah menggantikan kita, Pak. Nah, jadi kita harus berpikir gimana teknologi yang kita buat itu membantu kita, membantu peran kita gitu, Pak. Mungkin itu, Pak, yang saya sampaikan. Ya.